Perkenalkan, kami dari kelompok Matahari. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Matahari juga memiliki struktur. Struktur matahari terdiri atas inti matahari, zona radiasi, zona konveksi, fotosfer, sunspot atau bintik matahari, kromosfer, zona radiasi, dan korona. Di sini saya akan membahas satu persatu dari struktur matahari. Pertama, inti matahari. Inti matahari adalah sumber energi utama yang terdiri atas dua sifat, yakni terjadinya suatu kondisi reaksi nuklir. Inti matahari tersusun atas elektron, proton, neutron, dan atom yang saling berpadu membentuk inti plasma matahari. Gerakan atom yang berkombinasi tersebut menghasilkan reaksi fusi nuklir untuk menyediakan energi matahari. 2. Zona radiasi. Zona ini adalah wilayah luar inti matahari yang berfungsi sebagai tempat transformasi energi dari inti matahari ke seluruh zona permukaan matahari. Zona radiasi mempunyai suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan inti matahari. Energi matahari dalam zona radiasi akan disebarkan secara acak ke seluruh penjuru arah, dari atom ke atom yang lain. Diperlukan 170.000 tahun untuk melepaskan energi pada inti matahari agar dapat mencapai zona radiasi. 3. Zona konveksi. Pada zona ini, panas matahari akan melakukan sebuah mekanisme baru untuk mencapai pada permukaan matahari. Hal ini disebabkan suhu zona luar konveksi turun secara drastis menjadi sekitar 2 juta derajat Kelvin dibandingkan zona radiasi bagian dalam yang mencapai 5 juta derajat Kelvin. Pada zona ini juga energi panas dari matahari akan disalurkan lebih cepat dibandingkan zona radiasi. 4. Fotosfer. Lapisan ini adalah salah satu bagian dari permukaan matahari yang dapat kita amati dengan bantuan media teleskop. Suhu di dalam fotosfer berkisar mulai dari 5.800 derajat Kelvin. Energi yang dihasilkan dari fotosfer sebagian besar cahayanya diterima oleh bumi. Cahaya matahari dari fotosfer menuju bumi hanya memerlukan waktu 8 menit. 5. Sunspot atau bintik matahari. Ketika kita mengamati dengan menggunakan alat bantu teleskop, bintik matahari seringkali terlihat seperti titik putih dan hitam. Bintik matahari meredalah upakan daerah yang mempunyai suhu lebih rendah jika dibandingkan fotosfer, yakni sekitar 2.800 derajat Kelvin. Bintik hitam biasanya terjadi dalam beberapa waktu yang tidak beraturan, misal bisa 1 hari, 2 hari, atau maksimal 11 bulan. 6. Kromosfer. Kromosfer mempunyai ketebalan sekitar 2000 meter dengan posisinya yang berada di atas lapisan fotosfer. Energi dalam kromosfer terus menyebar seiring dengan radiasi dan warna kemerahan yang selalu dipancarkan. 7. Zona transisi. Suhu pada zona transisi cenderung naik drastis hingga mencapai 2 juta derajat Kelvin. Zona ini juga memiliki ketebalan sekitar 100 km. Para ilmuwan masih menyelidiki apa sebab dari suhu matahari yang cenderung meningkat di luar permukaan inti. Dan yang terakhir adalah 8. Korona. Korona adalah lapisan terluar matahari. Lapisan ini terlihat seperti mahkota dalam gerhana matahari. Partikel korona dapat mengganggu kehidupan di bumi jika partikel tersebut mencapai orbit bumi. Jika terjadi gerhana matahari, korona akan terlihat sangat tipis dan samar-samar. Rasa cukup untuk penyampaian materi matahari pada hari ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat.